Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah Ramadan yang keempat. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Yang artinya menuntut ilmu itu hukumnya fardu bagi setiap muslim, laki-laki ataupun muslim perempuan. Seorang muslim tidak dianjurkan untuk mencari segala ilmu, tetapi hanya yang harus dicari adalah ilmu hal. Ilmu hal adalah ilmu tingkah laku atau kondisi, yakni ilmu yang selalu dibutuhkan setiap saat. Sebagai seorang muslim, wajib mempelajari ilmu untuk menunaikan tugas-tugas sebagai menjadi orang muslim. Sebagai contoh, seorang muslim diwajibkan untuk menjalankan ibadah sholat. Maka seorang muslim wajib untuk mencari bagaimana cara mengerjakan sholat. Seorang muslim wajib menjalankan puasa, maka seorang muslim juga diwajibkan untuk mempelajari ilmu puasa. Sama halnya dengan haji dan juga zakat. Bagaimana bila seorang muslim adalah berprofesi sebagai seorang pedagang? Bagi seorang muslim, bila berprofesi sebagai seorang pedagang, maka dia diwajibkan juga untuk mempelajari ilmu berdagang agar terhindar dari sesuatu yang diharamkan. Jadi, seorang muslim wajib mempelajari ilmu yang diperlukan untuk menghadapi tugas apapun bentuk tugasnya. Sebagai pelajar muslim, wajib untuk mempelajari bagaimana menjadi pelajar yang baik. Bila diberikan tugas dari seorang guru, seorang pelajar muslim harus belajar bagaimana tugas itu dapat diselesaikan dengan baik. Orang yang berilmu itu sangat dimuliakan oleh Allah. Dengan ilmu, Allah memperlihatkan keunggulan Nabi Adam alaihissalam atas para malaikat dan memerintahkan malaikat tersebut untuk menghormati, bersujud atau menghormati kepada Nabi Adam. Ilmu menjadi wasilah atau sarana terhadap kebaikan dan takwa, yang mana hal tersebut dapat membuat manusia memperoleh kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu seorang muslim bisa bertakwa, dan ilmu seorang muslim bisa memanjatkan tugas-tugasnya, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah seorang yang mencari ilmu dengan sangat gigih adalah Abu Abdurrahman Babi bin Makhad Al-Qurtubi. Ulama berkebangsaan Andalusia ini dikisahkan memiliki etos belajar yang luar biasa. Ia rela mengembara jauh dari tanah kelahirannya ke Baghdad untuk bisa menimba ilmu kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dikisahkan sekali waktu Babi melakukan perjalanan jauh dari Makkah ke Baghdad. Tujuan utamanya adalah untuk menuntut ilmu. Ia sudah sampai di negara tujuan. Ia bermaksud berguru hadis kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu hampir tiba di tujuan, ia mendengar kabar buruk bahwa ulama yang hendak dijadikan gurunya itu sedang mengalami musibah. Kabarnya ia dilarang untuk penguasa saat itu untuk mengadakan majelis ilmu. Akibatnya selama itu ia tidak bisa melakukan kegiatan mengajar seperti biasa. Namun kondisi itu tidak bisa menyurutkan Babi untuk mewujudkan niatnya berguru kepada ulama yang sangat ia hormati. Sesampainya di Baghdad, ia menyewa tempat untuk menginap. Saat ke masjid, ia melihat ada halaqah seorang ulama yang tampak sedang mengajar murid-muridnya. Pengajar itu ternyata Yahya bin Ma'in, teman seperguruan Ahmad bin Hanbal. Kesempatan ini dimanfaatkan Babi untuk bertanya banyak hal kepada Yahya. Ia bertanya tentang guru-guru yang pernah ia temui untuk dinilai kredibilitasnya sebagai seorang perawi. Terakhir, ia bertanya tentang Ahmad bin Hanbal. Yahya menjawab, "Bagaimana kamu berani menilai Ahmad bin Hanbal? Beliau adalah imam kaum muslimin, orang terbaik dan paling utama." Selesai bertanya tentang banyak hal, Babi meminta alamat rumah Imam Ahmad. Setelah berhasil mendapatkan alamat rumah dan berjumpa di kediamannya, ia kemudian berkata kepada Imam Ahmad, "Wahai Abu Abdillah, aku datang dari jauh.
Ini merupakan pertama kali aku datang ke negeri ini. Tugasku satu, ingin belajar hadis kepada Tuhan. Tujuanku satu, ingin belajar hadis kepada Tuhan. Masuklah, jangan sampai ada orang yang melihatmu, kata Imam Ahmad. Dari mana sebenarnya asalmu? Dari ujung barat Afrika kah? Lebih jauh lagi dari Afrika. Untuk pergi dari negeri hingga ke Afrika harus mengarungi lautan. Aku berasal dari Andalusia, ujar Bahwi. Jauh sekali negerimu. Aku sangat senang sekali jika bisa membantumu. Hanya saja aku sedang mendapat ujian. Aku tidak diperbolehkan membuat majelis ilmu. Kau mungkin sudah mendengarnya, ujar Ahmad bin Hanbal. Benar, aku tahu itu. Jika Tuhan mengizinkan, aku akan tetap rutin datang ke sini untuk belajar hadis. Agar tidak ada yang curiga, aku akan menyamar menjadi pengemis setiap kali ke sini. Nanti jika aku sudah sampai di pintu, Tuhan bersikap kepada saya layaknya menemui seorang pengemis. Jika setiap hari Tuhan bisa menyambutkan suatu hadis saja untukku, itu sudah cukup, kata Babri. Boleh, syarat kedatanganmu tidak diketahui oleh orang lain, sekalipun oleh para muhaddis atau ahli hadis, kata Imam Ahmad. Baik, aku setuju dengan syarat Tuhan. Esoknya Bagi datang ke rumah Imam Ahmad dengan memegang sebuah tongkat dan menutup kepalanya menggunakan kain kotor. Ia pun berkata layaknya seorang pengemis, semoga Allah memberi balasan kebaikan kepada Tuhan. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Tuhan. Orang yang meminta sudah ada di dekat rumahnya. Kemudian Imam Ahmad memulainya dan menyampaikan 2-3 hadis. Hal ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, hingga akhirnya Imam Ahmad diizinkan kembali untuk membuka pengajaran. Karena sudah mengetahui kesabaran Papi dan dalam menuntut ilmu, ia menempatkannya di tempat khusus di dalam majelisnya. Ia juga sering menyampaikan kisah teladan kesungguhan pria Andalusia ini kepada murid-murid di pengajarannya. Demikianlah kota Masyarakat Muslim dalam menuntut ilmu. Jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.